Ada fakta-fakta seru dari hasil pertandingan antara Real Madrid versus Manchester City tadi malam. Sementara itu, Pogba yang sudah keluar dari grup WhatsApp Manchester United ditolak Manchester City dan Real Madrid. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Barcelona resmi perpanjang kontrak Ronald Araujo dan memasang klausul pelepasan 1 miliar euro. Selasa kemarin Barcelona resmi memperpanjang kontrak bek tengah mereka yakni Ronald Araujo. Kabar ini mereka sampaikan lewat Twitter resmi klub. Kabarnya Barcelona akan memperpanjang kontrak Araujo sampai tahun 2026. Selain itu, untuk memagarinya, Blaugrana memasang klausul pelepasan mencapai 1 miliar euro. Sejak bergabung ke Barcelona pada tahun 2018, Araujo mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nggak heran ada banyak yang berminat untuk merekrut Araujo. Giorgio Chiellini bakal gantung sepatu dari timnas Italia. Giorgio Chiellini dikabarkan bakal pensiun dari timnas Italia. Chiellini bilang laga melawan Argentina nanti bakal jadi laga terakhirnya berseragam geli Azzurri. Chiellini sendiri bakal mengucapkan salam perpisahan kepada para penggemarnya. Artinya Piala Euro 2020 adalah ajang terakhir Chiellini bersama timnas Italia. Selama membela geli Azzurri, Chiellini berhasil mencatatkan 116 caps dengan torehan 8 gol. Angel Di Maria hengkang dari PSG dan berpeluang untuk bergabung ke Juventus. Kontrak Angel Di Maria di PSG akan berakhir di musim panas ini. Kabarnya skuad Les Parisiens enggan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak sang winger. Hasilnya Di Maria akan segera hengkang dari Parc des Princes. Walaupun begitu, banyak yang berminat untuk menampungnya termasuk raksasa Serie A Juventus. Juventus bahkan sudah menyodorkan kontrak untuk mantan pemain Manchester United tersebut. Nggak sendirian, Juventus juga bersaing dengan AC Milan yang juga berminat untuk mendatangkannya. Sandy Walsh ingin bawa Kevin McHellen berlaga di kancah Eropa. Jalan Sandy Walsh menjadi warga negara Indonesia semakin dekat. Kini pemain Kevin McHellen ini disibukkan dengan persiapan upacara pengambilan sumpah. Sementara itu, sebelum bertolak ke Indonesia, Walsh mengaku ingin mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa. Alasannya, Kevin McHellen berpeluang untuk lolos ke UEFA Conference League. Kini mereka berada di peringkat 2 babak playoff dengan selisih 2 poin atas Gent. Ayah Frenkie de Jong klaim anaknya enggan bergabung Manchester United karena cuaca buruk. Sejak kedatangan Erik ten Hag, Frenkie de Jong sering diberitakan bakal bergabung ke Manchester United. Kabar ini juga disampaikan ke telinga sang ayah, John de Jong. John de Jong membantah kalau anaknya bakal bergabung ke Manchester United. John de Jong bilang kalau anaknya nggak bisa bergabung karena cuaca kota Manchester selalu buruk. Sebelumnya, Barcelona disebut siap melepas de Jong seandainya ada tawaran yang sesuai. Bayern Munchen targetkan Raul Jimenez sebagai pengganti Robert Lewandowski. Bayern Munchen mengkonfirmasi kalau Robert Lewandowski akan pindah ke Barcelona. Hasilnya, striker Bayern Munchen menargetkan Raul Jimenez sebagai pengganti sang striker. Jimenez sudah sering dibicarakan sejak Wolverhampton mendatangkannya dari Benfica. Walaupun baru mencetak 6 gol di Liga musim ini, Jimenez masih jadi bomber terbaik di Wolves. Selain itu, Jimenez juga digadang-gadang bakal kesulitan untuk tampil reguler di Bayern Munchen. Penyebabnya, dia akan menggantikan striker dengan rekor 342 gol dan 71 assist dalam 342 laga. David Moyes bantah kabar Fabrizio Romano terkait Declan Rice. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano menyebut kalau Declan Rice menolak tawaran kontrak baru dari West Ham. Fabrizio juga bilang Rice terbuka untuk pindah di musim panas ini. Akan tetapi pelatih West Ham United, David Moyes, memberikan tanggapan tentang laporan tersebut. Moyes merespon dengan kocak dan menyebut kalau Fabrizio sebagai jurnalis lokal. David Moyes mengatakan West Ham masih suka dan enggan menjual Declan Rice. Selain itu, kontrak Declan Rice di West Ham United juga masih cukup panjang, yakni 3,5 tahun. Manchester City berhasil kalahkan Real Madrid di Etihad dengan skor tipis 4-3. Manchester City berhasil meraih hasil positif di laga leg pertama babak semifinal Liga Champions. Bertanding di Etihad, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan menekuk Real Madrid dengan skor tipis 4-3 lolos karena masih ada leg kedua tanggal 5 Mei nanti. Sebagai informasi, gol dari Kevin De Bruyne jadi gol tercepat dalam sejarah semifinal Liga Champions. Selain itu, di laga ini juga ada momen lawak David Alaba yang membuat gawang El Real kebobolan.
Gabriel Jesus mendadak gacor setelah dirumorkan ke Arsenal. Hebatnya setelah dirumorkan pindah, Gabriel Jesus justru tampil tajam dalam 2 pertandingan terakhir. Di laga menghadapi Watford, Jesus jadi aktor kemenangan dengan mencetak hat-trick. Sementara di laga terbaru melawan Real Madrid, Jesus juga turut menyumbangkan 1 gol. Di musim ini, Jesus sudah membukukan 12 gol dari 36 pertandingan di berbagai kompetisi. Raheem Sterling putuskan masa depannya di Manchester City musim depan. Raheem Sterling sedang menjalani musim ke-7-nya bersama Manchester City. Selama itu, Sterling sudah menyumbangkan 9 trofi domestik, termasuk 3 trofi Premier League dan 1 trofi Piala FA. Sementara itu, masa depan Sterling mulai dipertanyakan mengingat kontraknya akan berakhir di tahun depan. Apalagi situasi Sterling saat ini dianggap kurang bagus. Walaupun begitu, Sterling mengaku bahagia bisa bermain dan berkontribusi untuk tim. Mohamed Elneny setia dan bakal perjuangkan posisinya di Arsenal. Kontrak Mohamed Elneny akan berakhir di bulan Juni nanti. Akan tetapi Elneny dan Arsenal belum mencapai kesepakatan terkait kontrak yang baru. Elneny mengklaim ingin memperpanjang kontrak dengan Arsenal. Elneny juga akan terus berusaha untuk mendapatkan tempat di skuad The Gunners. Di musim ini Elneny baru dimainkan sebanyak 12 kali di mana 6 kali sebagai starter. Sabtu kemarin Elneny tampil apik dengan menyumbangkan 1 assist ke gawang Manchester United. Vinicius Junior tampil gacor dan berhasil kolongi seniornya Fernandinho. Vinicius Junior tampil gacor dan berhasil kolongi seniornya Fernandinho. Winger Real Madrid Vinicius Junior tampil apik pada laga menghadapi Manchester City. Pada laga ini Vinicius berhasil mencetak gol pada menit ke-55 pertandingan. Hebatnya Vinicius mencetak gol tersebut setelah mengolongi seniornya di timnas Brazil, yakni Fernandinho. Di musim ini Vinicius sendiri tampil apik membela Real Madrid. Terbukti Vinicius sudah mencetak 14 gol dari 31 pertandingan di La Liga. Karim Benzema sudah cetak 40 gol di musim ini dan dijagokan menang Ballon d'Or. Karim Benzema jadi pemain yang paling menarik perhatian di musim ini. Penyebabnya karena bomber asal Prancis ini tampil tajam di lini serang Real Madrid. Terbukti Benzema sudah mengoleksi lebih dari 40 gol dalam 1 musim. Torehan ini jadi torehan terbanyak Benzema di sepanjang karirnya. Berkat penampilan apiknya tersebut, bintang Fenerbahce Mesut Ozil pun menjagokan Benzema untuk memenangkan Ballon d'Or di musim ini. Paul Pogba nggak diminati Manchester City dan Real Madrid lagi. Manchester United sudah dipastikan nggak akan memperpanjang kontrak Paul Pogba dan akan membiarkan sang gelandang pergi dengan status bebas transfer. Hasilnya, agen Pogba Mino Raiola kini mulai mencari klub baru yang bersedia untuk menampung kliennya. Apalagi jendela transfer musim panas ini sudah di depan mata. Sempat dikabarkan berminat, kini Real Madrid dan Manchester City mengurungkan niat untuk merekrut Pogba. Sementara itu, kini tersisa PSG dan Juventus yang mungkin bakal mendatangkannya. Carlo Ancelotti sebut pekerjaan musim ini sangat mudah. Real Madrid siap mengangkat trofi La Liga setelah unggul 15 poin dari Barcelona. Apalagi La Liga musim ini tinggal menyisakan 5 pertandingan saja. El Real bisa mengunci gelar juara di laga kontra Espanyol Sabtu nanti. Apalagi pertandingan tersebut akan digelar di markas tercinta Santiago Bernabeu. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut pekerjaannya tahun ini cukup mudah. Selain itu, Ancelotti mengaku lebih fokus untuk lolos ke final Liga Champions. Bernardo Silva tampil mengesankan dan dinobatkan sebagai Man of the Match tadi malam. Bernardo Silva dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga Manchester City kontra Real Madrid. Pada laga ini Bernardo Silva memang tampil apik selama 90 menit penuh. Bernardo Silva berhasil catatkan statistik mengesankan, yakni menciptakan 71 sentuhan, 91 umpan sukses, dan 1 dribble sukses. Selain itu, Silva juga turut menyumbangkan 1 gol. Berkat penampilan apiknya tersebut, Huskor memberikannya rating 7,97. Riyad Mahrez kena amuk Pep Guardiola karena buang peluang. Pep Guardiola terlihat marah-marah kepada anak asuhnya yakni Riyad Mahrez. Alasannya karena penyerang dari Aljazair ini menyia-nyiakan peluang emas. Momen ini terjadi pada menit ke-25 pertandingan. Berawal dari serangan balik cepat, Mahrez terlihat menggiring bola di sisi kanan pertahanan El Real. Bukannya mengoper bola ke Phil Foden, Mahrez justru egois dan langsung melepaskan sepakan yang keras.
Padahal kalau Mahrez mengoper ke Foden mungkin Manchester City bisa unggul 3-0 di babak yang pertama. Demi kestabilan klub, pemilik baru Chelsea dilarang menjual Chelsea dalam 10 tahun ke depan. Masa depan kepemilikan Roman Abramovich di Chelsea akan segera berakhir. Skuad The Blues akan dijual senilai 2,5 miliar pound sterling dan sudah diperebutkan oleh sejumlah konsorsium. Mulai dari Boehly, Pagliuca, Dattenenbaum, Boughton, bahkan pembalap F1 Lewis Hamilton dan petenis Amerika Serikat Serena Williams juga ikut bergabung dalam pertarungan. Akan tetapi pemilik baru dilarang menjual saham klub dalam 10 tahun ke depan. Keputusan ini diambil untuk menjaga kestabilan skuad The Blues. Paul Pogba bakal hengkang dari Manchester United dan sudah hengkang duluan dari grup WhatsApp. Kontrak Paul Pogba di Manchester United akan berakhir di musim ini. Sampai saat ini belum ada kesepakatan baru dari Setan Merah untuk mempertahankannya. Selain itu, Pogba mengalami cedera dan harus absen sampai akhir musim nanti. Bahkan Pogba sudah keluar dari grup WhatsApp Manchester United. Seandainya jadi hengkang dari Old Trafford, Pogba diyakini bakal berseragam Juventus atau PSG. Marco Simic keluar dari Persija Jakarta karena gajinya nggak dibayar. Bomber Persija Jakarta Marco Simic resmi berpamitan dengan skuad Macan Kemayoran. Alasannya karena Persija Jakarta nggak membayar gajinya selama 1 tahun. Hal ini mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno. Diki mendesak kalau manajemen Persija harus segera buka suara terkait hal tersebut. Diki juga meminta manajemen untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Simic. Menurutnya, manajemen harus malu karena menunggak gaji pemain. Akan tetapi hal ini diklarifikasi oleh Persija Jakarta yang menganggap kalau gaji Simic sudah dibayarkan. Persib Bandung datangkan pemain ketiga yakni Erianto. Kedatangan Erianto ini mereka sampaikan lewat Instagram resmi klub. Erianto sendiri jadi pemain ketiga yang didatangkan oleh skuad Maung Bandung di musim ini. Sebagai informasi, Erianto bukanlah sosok asing bagi publik sepak bola Bandung. Sebelumnya Erianto memulai karir dengan membela Persib Junior di tahun 2014. Xavi semakin pusing karena Serginho Dest alami cedera. Barcelona mengumumkan kondisi Serginho Dest setelah mengalami cedera pada laga menghadapi Rayo Vallecano akhir pekan yang lalu. Saat itu Serginho Dest mengalami masalah pada hamstring kaki kanannya. Kondisi tersebut membuat Dest diragukan tampil di sisa laga musim ini. Padahal La Liga tinggal menyisakan 5 pertandingan dan akan selesai pada bulan Mei mendatang. Absennya Serginho Dest ini membuat sang pelatih Xavi Hernandez berpikir cukup keras. Apalagi performa skuad Blaugrana kini sedang menurun. Bayern Munchen tunjukkan respect dengan berikan bantuan kepada pengungsi Ukraina. Bayern Munchen bekerja sama dengan Departemen Layanan Sosial untuk membantu 15 pengungsi disabilitas asal Ukraina. Selain tempat tinggal, Bayern Munchen juga menjanjikan hal yang lain. Nantinya para pengungsi tersebut akan terlibat dalam kegiatan olahraga kampus FC Bayern. Sementara itu, CEO Bayern Munchen Herbert Hainer menyampaikan harapannya. Hainer berharap perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir. PSG siap jual Thilo Kehrer dengan harga murah. Kontrak Kehrer di PSG akan berakhir di musim panas tahun depan. Kabarnya skuad Parisiens enggan memperpanjang kontrak dan akan membiarkan Kehrer pergi. Walaupun sudah bergabung sejak 2018, Kehrer belum pernah tampil reguler sebagai starter. Sementara itu, Kehrer berpeluang untuk merumput di Liga Italia karena diminati oleh AC Milan dan Juventus. Peluang Kehrer untuk pindah juga terbuka mengingat PSG diprediksi bakal menjualnya dengan harga murah. Carlo Ancelotti nggak bicara banyak terkait kedatangan Rudiger. Antonio Rudiger akhir-akhir ini sering diberitakan bakal bergabung dengan Real Madrid. Kabar ini mendapatkan tanggapan dari pelatih El Real Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini menanggapi kedatangan Rudiger dengan santai. Dalam wawancaranya, Ancelotti nggak bisa berkata apa-apa dan menyebut kalau Rudiger masih jadi pemain Chelsea. Walaupun begitu, jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau El Real sudah mencapai kesepakatan dengan sang bek.